Selain itu, hanya ada satu partai yang saat ini, menurut catatan yang saya peroleh, itu baru datang dari Partai Solidaritas Indonesia agar pasangan Prabowo Gibran ini melanjutkan kepemimpinan politiknya selama 2 periode. Nah, tentu saja ini menjadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Kenapa sebagian partai politik hanya sekadar memberikan deklarasi dukungan politiknya kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa diiringi dengan dukungan kepada Wakil Presiden, itu Mas Gibran Raka Buming Raka ketika akan melenggang di pemilu 2029. Nah, tentu saja secara logika politik mungkin bisa dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah ketika Pak Prabowo Subianto mendapuk Mas Gibran sebagai wakil presidennya pada saat itu, tentu saja Presiden Prabowo berharap ada efek ekor jas atas didapuknya Mas Gibran sebagai wakil presidennya. Kenapa? Karena Presiden Jokowi itu kan tidak bisa maju kembali karena sudah dibatasi oleh konstitusi selama 2 periode. Nah, artinya pada saat yang sama ketika pemilu digelar di bulan Februari 2024 itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai seorang presiden. Sementara itu kita tahu bahwa Presiden Jokowi bersama kabinet pemerintahan itu akan selesai masa hikmatnya di bulan Oktober 2024. Jadi secara kalkulasi politik lebih dulu arena politik yang bergulir di bulan Februari, sedangkan Pak Jokowi beserta kabinet pemerintahnya itu selesai masa hikmat di Oktober. Nah, dengan kata lain ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk mengejar efek ekor jas atau kotel efek yang bisa diperoleh dari popularitas incumbent. Yaitu siapa? Itu Pak Presiden Jokowi. Nah, dalam konteks ini siapa yang memiliki hubungan genealogis dengan Presiden Jokowi? Karena Pak Jokowi di satu sisi sebelumnya bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya tentu saja ini berupaya untuk menghadirkan sosok atau figur Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Tapi karena tidak memperoleh restu politik, akhirnya kedua figur ini tidak menjadi pasangan calon di pemilu 2024. Oleh karena itu, yang kita lihat adalah yang memiliki garis genealogis secara utuh adalah putra Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka yang hari ini menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Artinya dalam konteks ini kalau teman-teman lihat dari historis politik sejarah manapun, memang petahana maupun juga incumbent memiliki instrumen politik yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, karena Pak Jokowi tidak maju, maka kemudian ada figur putranya bersama Pak Prabowo, tentu saja berharap akan ada kutel efek atau efek ekor jas atas masih menjabatnya petahana di dalam pemerintahan atau di dalam kabinet pemerintahnya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat kemudian akhirnya Presiden Prabowo dan Mas Gibran memperoleh atau unggul dari kandidat-kandidat lainnya di pemilu 2024. Nah, karena itulah yang kemudian menyebabkan Pak Prabowo bersanding dengan Mas Gibran. Tapi saat ini Presiden Jokowi itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, hanya Mas Gibran. Nah, tentu saja ini kan memiliki diferensiasi antara Pak Jokowi di satu sisi dan juga Mas Gibran di sisi yang lain sebagai putra